Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbing kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, yang berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada berbagai pertanyaan dan tantangan yang membuat kita mencari jawaban. Banyak orang berusaha menemukan makna dan tujuan hidup melalui berbagai cara, dari pencarian spiritual, hubungan interpersonal, hingga pencapaian materi. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki satu jawaban yang pasti dan jelas. Yesus Kristus adalah jawaban hidup kita. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, Dia menegaskan bahwa tidak ada jalan lain menuju Allah selain melalui Yesus. Ini adalah pernyataan yang penuh makna karena mengingatkan kita bahwa semua pencarian kita akan makna sejati dapat ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ini menunjukkan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk memberi kita kehidupan fisik, tetapi juga kehidupan yang penuh makna dan kelimpahan. Hidup yang dimaksud bukan sekadar keberadaan sehari-hari, tetapi sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan tujuan. Ketika kita mengalami kesulitan atau tantangan dalam hidup, seringkali kita merasa kehilangan arah. Namun, Yesus adalah kompas yang menunjukkan jalan yang benar. Dalam setiap keputusan yang kita buat dan setiap langkah yang kita ambil, jika kita mengandalkan Tuhan sebagai panduan utama, kita akan menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Contoh nyata tentang Yesus sebagai jawaban dapat dilihat dalam kisah perempuan Samaria di sumur dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4. Ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya yang penuh dengan rasa malu dan ketidakpuasan berubah total setelah dia mengenal Yesus. Yesus menawarkan air hidup
yang mengubahnya menjadi saksi bagi banyak orang di kotanya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, Dia dapat mengubah keadaan kita dan memberikan makna baru. Kita juga diajarkan untuk mengandalkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun pelayanan. Dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah janji bahwa tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi, Yesus selalu siap memberikan kekuatan untuk melewatinya. Ketika menghadapi kesulitan di tempat kerja atau dalam hubungan keluarga, ingatlah bahwa Yesus adalah sumber hikmat dan kekuatan. Dengan berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya, kita akan menemukan ketenangan dan bimbingan untuk mengambil langkah selanjutnya. Salah satu aspek terpenting dari menjadikan Yesus sebagai jawaban hidup kita adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini mengingatkan kita bahwa tanpa hubungan yang intim dengan Kristus, kita tidak akan pernah mampu menghasilkan buah-buah baik dalam hidup kita. Berjalan bersama Yesus berarti melibatkannya dalam setiap aspek kehidupan, dari keputusan besar hingga hal-hal kecil sehari-hari. Ketika kita membuat waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan secara teratur, kita akan semakin mengenal karakter Tuhan dan memahami kehendak-Nya bagi hidup kita. Dalam proses ini, iman kita akan tumbuh dan memperkuat keyakinan bahwa Dia adalah jawaban atas segala kebutuhan dan keraguan kita. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, Yesus adalah jawaban untuk setiap pertanyaan dan kebutuhan dalam hidup kita. Dia bukan hanya sekedar solusi sementara, Dia adalah sumber kehidupan yang kekal. Dengan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, kita akan menemukan tujuan sejati dan damai sejahtera yang tidak tergantung pada keadaan sekitar. Mari kita terus mencarinya dalam segala hal dan mengandalkannya sebagai jawaban atas setiap tantangan yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah jawaban hidup kami dalam setiap tantangan dan pencarian kami akan makna hidup. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau sebagai sumber kekuatan dan hikmat. Kami percaya bahwa tidak ada jalan lain menuju Bapa selain melalui Engkau. Berikanlah kami keberanian untuk mengikuti jalan-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing,
dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Engkau. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.